Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi menggunakan teknologi informasi dalam perdagangan e-commerce. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri yaitu Bagas Hendrawan dengan NP Mahir 248, lalu ada Ajruni Afi Tamam dengan NP Mahir 255, lalu ada Bagas Arya Satya Dinata dengan NP Mahir 276, lalu ada Demas Rihan Arkananta dengan NP Mahir 261, lalu ada Muhammad Fikri Aminullah dengan NP Mahir 26, dan yang terakhir ada Muhammad Irfani dengan NP Mahir 267. Yang pertama yaitu ada e-commerce di luar batas perusahaan, di mana e-commerce sendiri dibagi menjadi dua jenis dengan entitas di luar batas perusahaan. Yang pertama sendiri yaitu ada e-commerce bisnis ke konsumen atau business to consumer atau yang sering dikenal dengan julukan B2C, di mana e-commerce bisnis ke konsumen ini mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk, di mana pada penerapannya eh, e-commerce B2C ini membutuhkan perbedaan desain yang mendasar di mana konsumen beberapa kali mungkin akan tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi sehingga penerapan dari e-commerce bisnis konsumen ini kurang baik. Lalu yang kedua yaitu ada e-commerce bisnis ke bisnis atau business to business atau yang sering dikenal dengan B2B. Nah, untuk B2B ini mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Lalu transaksi B2B ini juga akan melibatkan jumlah orang yang lebih relatif sedikit daripada B2C karena biasanya mereka berada dalam kelompok layanan informasi dari perusahaan yang terpengaruh. Selanjutnya itu ada manfaat dari e-commerce di mana perusahaan sendiri yang telah menerapkan e-commerce melaksanakan e-commerce untuk mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan, di mana perbaikan tersebut akan memiliki tiga manfaat utama yang telah dirasakan perusahaan, di mana tiga manfaat itu yaitu yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Lalu yang kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Lalu yang ketiga ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas megang saham dan investasi pemilik. Lalu selanjutnya yaitu ada kendala-kendala dalam menggunakan e-commerce. Pada penerapan e-commerce sendiri, e-commerce memiliki beberapa kendala yang dikeluhkan oleh beberapa perusahaan, di mana perusahaan yang mengeluhkan ini akan mengakibatkan sumber daya menurun, di mana kendala yang ditemukan oleh perusahaan dalam penerapan e-commerce yaitu berupa beberapa kendala. Yang pertama ada biaya yang tinggi, di mana penerapan e-commerce sendiri memiliki dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam penerapannya. Lalu yang kedua yaitu adalah kekhawatiran akan masalah keamanan, di mana pada keamanan sendiri e-commerce bisa dibobol oleh eh, orang asing atau perusahaan lain yang ingin menjebak perusahaan sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada perangkat lunak yang belum mapan atau belum tersedia, di mana kadang penggunaan e-commerce ini tidak mampu digunakan jika perangkat lunak yang untuk digunakan e-commerce itu belum tersedia, melainkan harus tersedia terlebih dahulu untuk menggunakan e-commerce. Jadi memerlukan persiapan yang lebih untuk menggunakan e-commerce. Intelijensi bisnis atau business intelligence merupakan sebuah proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, interpretasi data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Memanfaatkan berbagai teknologi, aplikasi, dan teknik untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber internal dan eksternal, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan atau yang dapat dipahami oleh manajer dan mengambil keputusan di sebuah organisasi. Tujuan utama dari BI ini adalah untuk membantu perusahaan dalam memahami pasar, meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang bisnis baru, serta merespon perubahan dalam pasar atau industri. Data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial yang penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya LexisNexis, memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Untuk sejumlah biaya, perusahaan tersebut akan memberikan analisis atas informasi yang diminta. Yang kedua ada dialog, meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian ada Global Exchange Service, menjual jasa yang ditujukan pada pengintegrasian transaksi elektronik untuk rantai pasokan global. Perusahaan-perusahaan di atas hanyalah sebagian kecil dari perusahaan yang memberikan data layanan kepada perusahaan-perusahaan besar.
Kemudian, basis data pemerintah juga merupakan sumber informasi penting lainnya. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu atau beberapa kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah terdapat kata tersebut dalam situs web tersebut. Yahoo, Excite, AltaVista, MSN, Google, dan AskJeeves merupakan sebagian kecil dari situs-situs mesin pencari dan portal populer yang tersedia bagi pengguna untuk mencari informasi yang dapat diakses melalui website. Situs-situs itu kemudian diorganisasikan dengan cara yang akan membuat mereka mudah untuk digunakan. Pencarian dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan fitur-fitur yang lebih canggih untuk mencari kombinasi kata kunci yang rumit. Tidak ada biaya untuk menggunakan mesin-mesin pencari ini, akan tetapi beberapa organisasi membayar perusahaan mesin pencari untuk menampilkan produk-produknya di dalam hasil pencarian. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun, strategi yang paling sering disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada kaitannya dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau interorganisasional system atau IOS. Istilah yang sering dipergunakan untuk iOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Kedua istilah di atas seringkali bertukar penggunaan. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional eksternet yang serupa dengan internet tetapi terbatas hanya untuk mitra bisnisnya yang terpilih dan terpercaya. Di beberapa perusahaan atau organisasi mulai menggunakan iOS untuk menggantikan EDI. Manfaat iOS. Yang pertama ada efisiensi komparatif. Dengan bergabung dalam iOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisien yang lebih tinggi. Selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggan. Hal ini memberikan para sekutu di iOS keunggulan harga di atas para pesaingnya. Yang kedua ada kekuatan penawaran, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggan demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar. Yang pertama yaitu menawarkan fitur-fitur produk yang unik. Kedua, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya ada EDI. EDI ini merupakan bagian dari iOS. Nah, EDI sendiri terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI merupakan teknologi yang lebih lama, ia tetap penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan back-to-back. Transmisi memungkinkan data dipindahkan dan diterima tanpa harus mengetik ulang. Jalur komunikasi, peranti keras komunikasi, dan jasa-jasa pendukung untuk EDI pada umumnya diberikan oleh perusahaan telepon. Lanjut ada extranet. Nah, extranet ini merupakan cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Lalu ada pengaruh penerapan iOS. Setidaknya ada 4 pengaruh. Yang pertama adalah tekanan kompetitif. Ini berkaitan dengan tekanan yang diterima oleh suatu perusahaan ketika memasuki suatu industri tertentu. Nah, perusahaan akan menerapkan iOS seperti EDI ketika berada dalam industri atau perdagangan yang memberikan tekanan yang kuat. Lanjut, yang kedua ada penggunaan kekuasaan. Nah, perusahaan dengan kekuasaannya ketika mendominasi suatu pasar itu dapat menggunakan kekuasaannya untuk meminta sekutu dagang mempergunakan iOS atau berbisnis di tempat lain. Dengan kata lain, mengancam mitra-mitra dagangnya. Yang ketiga ada kebutuhan internal. iOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan atas iOS dengan cara proaktif. Dan yang terakhir ada dukungan manajemen puncak. Jadi manajemen puncak ini memiliki suatu keeksklusifan di mana dia memiliki peran terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, ketika manfaat-manfaat yang signifikan dari iOS mengambil bentuk yang tidak berwujud, maka dukungan manajemen puncak ini
menjadi hal yang berarti bagi suatu perusahaan. Selanjutnya ada manfaat tidak langsung dari iOS. Nah, terdapat 6 manfaat tidak langsung terkait dengan penggunaan iOS. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan. Nah, mengurangi kesalahan sendiri ini berkaitan dengan kesalahan entry. Nah, kesalahan entry data ini dapat dikurangi, makanya dengan menggunakan iOS dapat mengurangi kesalahan. Yang kedua yaitu menurunkan biaya. Nah, terkait dengan cara manual, ini kan akan diganti dengan hal-hal operasional menggunakan iOS. Nah, ini akan menurunkan biaya baik itu eh, jasa dari seorang pekerja itu bisa diminimalisir, lalu ada penggunaan kertas itu bisa dikurangi. Nah, nomor tiga ini berkaitan dengan nomor dua tadi, yaitu meningkatnya efisiensi operasional. Dengan semakin rampingnya perusahaan, dengan tidak banyaknya berkas manual itu dapat menyebabkan perusahaan itu semakin ramping. Yang keempat ada meningkatnya kemampuan yang untuk bersaing. Nah, untuk bersaingnya sendiri itu sama dengan nomor 3 dan nomor 2 tadi, semakin ramping perusahaan itu, semakin sedikit cost yang dikeluarkan, itu semakin baik untuk perusahaan. Maka apabila ingin bertahan di suatu industri atau suatu pasar itu semakin bisa, peluangnya semakin besar. Yang kelima adalah memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Nah, ini memperbaiki hubungan ini dengan cara jalur komunikasinya terhadap mitra dagang itu diperbaiki dengan adanya penggunaan iOS. Dan yang terakhir ada memperbaiki layanan pelanggan. Nah, memperbaiki layanan pelanggan ini dapat dimungkinkan dengan pemberian respon yang lebih baik dengan adanya penggunaan iOS. Baik, berikutnya yakni materi strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama yakni definisi B2C sendiri adalah proses penjualan yang mempertemukan antara konsumen dengan penjual langsung tanpa melalui perantara seperti pedagang grosir. Nah, pola penjualan seperti ini memiliki dua karakteristik untuk dua produk yang berbeda, yakni produk digital dan produk fisik. Untuk produk digital sendiri, dengan semakin berkembangnya internet, penjualan produk digital dapat dengan mudah diakses langsung oleh pelanggan, seperti misalnya membeli film atau menonton film melalui Netflix. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan pola penjualan B2C, yakni konsumen bisa langsung menikmati atau mengonsumsi produk digital tanpa melalui perantara. Kemudian yakni produk fisik. Nah, produk fisik sendiri memang tidak bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen melalui website atau aplikasi. Namun konsumen bisa memesan melalui website maupun aplikasi. Nah, perusahaan-perusahaan e-commerce untuk melayani konsumen maka biasanya bekerja sama dengan jasa perusahaan logistik untuk memudahkan pengiriman produk kepada konsumen yang memesan. Berikutnya yakni penjualan maya versus campuran. Penjualan maya sendiri didefinisikan sebagai penjualan yang seluruhnya dilakukan secara online. Ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, yakni perusahaan tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya untuk biaya pemasaran seperti yang dilakukan di toko-toko offline. Jadi perusahaan tidak perlu menyewa stand maupun tenan di mall ataupun di ruko, namun seluruhnya bisa dialihkan melalui penjualan online. Namun metode ini memiliki kelemahan, yakni beberapa produk itu cukup sulit jika tidak diberikan etalase atau diberikan waktu untuk dipamerkan secara offline, karena bagi beberapa konsumen seperti konsumen yang akan membeli meja maupun kursi, untuk menguji kualitasnya perlu dilakukan penjualan secara offline, sehingga yang sulit di sini adalah perusahaan harus menggambarkan secara detail dan agar konsumen paham tanpa ada kesalahpahaman terkait produk yang dijual secara online tersebut. Kemudian yakni penjualan secara campuran. Nah, penjualan ini menggabungkan antara penjualan online dan offline.
sehingga perusahaan tetap memiliki tenan ataupun stand secara offline yang bisa digunakan untuk sebagai etalase produk. Namun perusahaan juga menawarkan kemudahan berbelanja secara online. Kemudian berikutnya yakni ada pemerintahan elektronik. Nah, di beberapa bagian negara seperti di Florida, pemerintah dapat mengambil manfaat dari e-commerce melalui pajak, seperti menggunakan layanan untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan. Langkah e-commerce berikutnya. Di sini ada dua langkah e-commerce, yaitu perdagangan bergerak dan juga nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Yang pertama yaitu perdagangan bergerak atau mobile commerce atau m-commerce adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau personal digital assistant untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nah, untuk aplikasi-aplikasi awal m-commerce ini meliputi layanan berita, transaksi, atau pengumuman informasi keuangan, dan juga perbankan. Nah, contohnya di sini adalah pembelian tiket bioskop dan pembayaran parkir adalah dua aplikasi yang mulai diterima di Eropa dan di Jepang. Kemudian, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk penggunaan web umum ataupun pribadi. Namun, memeriksa email di sebuah kedai kopi Starbucks adalah cara yang kurang memadai bagi para profesional bisnis. Nah, hotspot ini biasanya diciptakan dengan menggunakan suatu koneksi internet atau kabel untuk kecepatan komunikasi yang tinggi dan kemudian dipancarkan melalui sebuah poin akses nirkabel ke suatu wilayah yang berjarak 100 meter dari poin akses tersebut. Kemudian beralih kita menggunakan internet. Nah, e-commerce ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya suatu jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Nah, awal mula internet dapat ditarik balik hingga tahun sekitar 1969, yaitu saat pemerintah AS membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Nah, kemudian di sini ada produknya, yaitu ada World Wide Web atau yang kita dengar WWW, adalah suatu sistem informasi yang memungkinkan para pengguna ini mengakses halaman web yang saling terhubung melalui internet. Nah, WWW ini juga dikenal dengan web atau Web3. Nah, dapat diketahui dari World Wide Web ini atau konsep WWW pertama kali dicetuskan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Nah, kemudian pada tahun 1991 Berners-Lee memperkenalkan web kepada publik. Nah, kemudian WWW ini mempunyai fitur-fitur, yaitu seperti berisi berbagai informasi, kemudian dapat diakses melalui browser, kemudian WWW ini juga memanfaatkan teknologi hypertext atau multimedia dan memungkinkan para pengguna ini saling berbagi dan bertukar informasi dan dapat juga digunakan untuk transaksi jual beli. Cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakannya dalam bukunya Neuromancer untuk menggambarkan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Sekarang, cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Istilah superhighway informasi biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas jumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern. Pengguna yang menggunakan superhighway informasi memerlukan komputer sama halnya seperti pengguna jalan tol yang membutuhkan kendaraan. Keduanya melibatkan biaya pelatihan dan menawarkan sejumlah keuntungan. Standar internet. Salah satu alasan utama mengapa internet dan web diterima oleh para pengguna komputer adalah karena keduanya bekerja sama sebagai satu sistem tunggal
yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Nah, contohnya itu yaitu pengguna komputer Dell dapat mengambil halaman web yang sama seperti penggunaan PowerBook Apple. Agar hal ini mungkin dilakukan, orang yang memberikan kontribusi pada internet dan arsitektur web harus mengikuti aturan yang sama. Nah, dua organisasi telah mengambil peran kepemimpinan dalam menciptakan standar-standar internet dan web. Masyarakat internet dibentuk pada tahun 1992 untuk mempromosikan penggunaan internet komersial dan telah mendelegasikan tanggung jawab mengenai standar-standar internet kepada Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, sedangkan untuk standar web yaitu World Wide Web Consortium atau W3G. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Berbeda dengan jaringan standar, internet dapat digunakan oleh semua jenis platform komputer tanpa harus melakukan upaya khusus. Nah, protokol web dan browser juga lebih mudah untuk dipelajari dan dipergunakan daripada bahasa query yang normalnya digunakan untuk mengambil informasi dari basis data. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Perusahaan-perusahaan telah mengidentifikasi beberapa kunci untuk keberhasilan penggunaannya. Nah, yang pertama ada pastikan situs web itu kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif. Yang selanjutnya menekankan isi. Keempat, sering diperbarui. Kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, tunjukkan isi kepada kebutuhan spesifik pengguna. Ketujuh, menjadikan internet itu intuitif. Kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir adalah carilah bantuan jika Anda membutuhkan. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam. Ada yang masih berusia muda, namun yang berusia lebih tua memiliki dampak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanjakan secara online, konsumen sering kali menggunakan web untuk melakukan penelitian atas pembelian mereka sebelum pergi ke toko. E-commerce sedang mengalami perkembangan baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Amerika Serikat telah melihat tingkat pertumbuhan tahunan e-commerce yang substansial sebesar hampir 15% selama 5 tahun terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.